Terima kasih selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Ibu, begini, setiap pagi kan kita berangkat kerja bareng dengan anak-anak sekolah. Apalagi sekarang saya lihat anak SMA itu kan belum umur 17 tahun, otomatis belum mendapatkan SIM. Tetapi kalau mau mendekati jam 7 itu bader-baderan anak sekolah SMA, ada yang SMP itu masih berangkat SMP sudah naik sepeda. Seandainya terjadi kecelakaan, misalkan kayak saya katakan ditumbruk dari belakang bias gitu, yang bertanggung jawab sih ya. Karena anak itu masih belum punya SIM, masih di bawah umur. Terima kasih, itu saja yang saya pertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi mungkin yang tanya? Ya, biar dua pertanyaan sekaligus. Mohon izin Bapak, ini yang saya tanyakan perihal tentang anak-anak tentang masalah bullying Pak. Ya, bullying itu kan terkenalnya fisik begitu ya, fisik di sekolah. Kalau seandainya proses bullying itu ada pada saat di luar sekolah, nah sekarang ini kan anak-anak sudah banyak tergantung pada gadget HP begitu. Apakah pada saat anak itu melakukan perundungan lewat gadget itu bisa di prioritas, maksudnya saya dikategorikan sebagai cyberbullying begitu. Terus bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk mengatasi cyberbullying, karena kan cyberbullying itu tidak semuanya bisa dilakukan di sekolah, mengingat di sekolah SD, tingkat SD itu kebanyakan tidak diperbolehkan membawa HP begitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Ya, langsung saya sampaikan ada pertanyaan ya. Yang pertama dari Ibu dari mana tadi Bu? SMA Bu? Bu tempat 3. Ya, langkah lantas nih ya yang Bapak Ibu sekalian ya, ini langkah lantas yang kalau anak belum umur 17 tahun ya, itu tidak diperkenankan membawa sepeda motor. Memang ya faktanya ya bukan anak sekolah saja di Indonesia itu banyak sekali seperti itu. Aturannya sudah jelas, ya, aturannya sudah jelas. Makanya kadang-kadang polisi lalu lintas itu mengajak kerjasama dengan sekolahan ya. Bahkan sekolah itu biasanya kan mohon maaf kan nggak boleh, yang belum punya SIM ada yang nggak boleh parkir di sekolahan. Dan itu adalah salah satu pencegahan. Yang jelas tidak boleh, yang jelas kalau tidak punya SIM, sebetulnya gini Bu, kalau undang-undang lalu lintas ya itu dibikin itu kan untuk membatasi, ya untuk membatasi. Jadi kalau aturannya, kalau nggak punya SIM, sekarang kan umur 17 ya, kita aja nggak punya SIM, sebetulnya itu kalau belum umur nggak boleh ya. Karena apa? Karena persyaratan mengendarai kendaraan itu harus punya SIM. Ya. Kalau nggak punya SIM itu berarti nggak cakap, bukan disebut pengendara. Ya sama dengan polisi dan ibu guru ya, kalau nggak punya ijazah sertifikasi kan nggak disebut ibu guru ya. Kalau nggak punya pendidikan dulu kan nggak dinamakan polisi. Sama dengan pengendara. Ya. Kalau tidak punya SIM, ya itu ya nggak boleh mengendarai kendaraan. Ya roda 2 maupun roda 4. Ya. Tapi fenomena di kita seperti itu. Ini siapa yang salah ya? Mohon maaf ya kita semua. Ya jelas aturannya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Ya apalagi itu terjadinya di luar sekolah. Jadi itu tanggung jawab anaknya. Makanya ada anak yang berhadapan dengan hukum. Ya. Anak yang berhadapan nanti ada yang namanya sesuai dengan ini ya, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kalau sebelum umur 18 tahun, kalau terjadi kecelakaan umpama, ya itu nanti akan disidangkan melalui sistem peradilan pidana pada anak. Ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di mana cara mendidiknya, cara pendidikannya, cara memeriksanya ini tidak sama dengan orang dewasa. Tetap dilarikan ke anak itu sendiri. Ya. Orang tua punya tanggung jawab, orang tua yang punya. Ya, tanggung jawabnya apabila nanti kalau anak itu nanti dikembalikan kepada orang tua. Ya. Nah, anak ini sistem peradilan ini beda semua, baik model tahanannya. Ya mungkin kalau lamanya nggak terima, umpama ini pasti pernah kejadian. Ya. Tetap dilanjut ya, kita libatkan LSI, kita libatkan Bapas ya, badan anak ya, kemudian kita libatkan mungkin nanti sidangnya nggak sesuai dengan juga, jaksanya nggak pakai jenis jaksa, hakimnya nggak pakai jenis hakim. Nah kira-kira untuk tetapi untuk ancam hukumannya itu kalau anak itu paling lama ya, kalau anak itu sepertiga dari tuntutan hukum ya. Kalau katakanlah kalau kecelakaan itu 5 tahun, nah itu berarti sepertiganya dari 5 tahun, yaitu tuntutan pada anak. Tetapi yang namanya sudah pernah berbuat sesuatu ya, kalau bisa jangan sampai ya, karena itu nanti mau anak mau orang dewasa kalau sudah
di sidang pengadilan itu nanti akan termuat dalam SKCK, ya, surat keterangan catatan kepolisian. Ya, SKCK itu bapak sekalian itu kalau terjadi sudah melakukan suatu tindakan itu sampai kapanpun akan terjadi di sana. Ya, nggak bisa karena itu sudah dari sononya dari pusat kapan dihapus. Katakanlah ini pernah kecelakaan ada pasal berapa? Ya benar angka pasal itu sudah muncul di sana otomatis ya. Jadi kita nggak bisa tapi dihapus itu karena kalau SKCK di pos itu cuma ngecek kaca background BB 30.000 selesai sudah itu aja. Ya. Nanti dilihat di sana ada nggak ya dicocokkan aja datanya. Ya. Itu tetap ya tetap tanggung jawab anak sendiri. Ya mau berapa tetap tanggung jawab anak sendiri. Cuma kalau orang tua nanti tanggung jawabnya bila dikembalikan dan pendampingan kalau orang tua pendampingan. Ya. Kemudian yang kedua mengenai bullying ya, bullying mengenai HP ini makanya berbicara dalam bermedsos tadi sedikit sudah saya singgung. Termasuk bullying ya, itu masuk ke bullying verbal kan kalau medsos ya. Makanya bullying itu kan bisa fisik, bisa non fisik ya. Kita katakanlah kita mengancam pakai HP ya, kamu nanti saya bunuh, apa seperti itu masuk juga bullying ya. Itu masuk, makanya berhati-hati ya, berhati-hati di medsos itu. Bahkan bapak ibu sekalian ya, ini begitu cantiknya soal kejahatan ya ini maka di Jawa Timur di seluruh Polda ini sudah ada cyber ya untuk ini kejahatan cyber itu untuk mengejar pelaku-pelaku yang lewat medsos ini ya. Bisa digunakan semuanya medsos itu ya. Tapi bisa digunakan untuk melacak juga ya. Makanya betul-betul berbicara dalam bermedsos. Apabila bullying itu terjadi di luar sekolah ya, itu berarti ya tanggung jawabnya bukan sekolah lagi ya. Termasuk yang kalau terjadi bullying dengan dasar itu kalau terjadi di sekolah yang penting itu ya, yang penting tadi sudah saya sampaikan bikin SOP ya, bikin batas-batas kalau di sekolah katakan di sekolah tidak boleh bawa HP. Kemudian ternyata anak itu bawa HP siapa yang salah? Nanti kalau apa-apa di bukan ini menunjukkan SOP nya bahkan kata tertib di sekolah tidak boleh membawa HP. Itu nanti nggak akan kena ya, nggak akan kena ya. Nanti kalau sudah seperti itu ada laporan mungkin Pak Guru bagi mau dikenakan ya saya sebagai pemangku ya jawab masalah pencegahan atau Bimas monggo saya siap ya, saya siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian ya karena pilih saya memang di pencegahan seperti itu Bu ya. Silakan apa nanti kalau itu umpama nanti kok saya disalahkan ya nanti Ibu bisa panggil saya untuk menyampaikan ke penyidiknya. Saya siap, itu sudah saya. Begitu Bu ya.